Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan ritual wake-wake di pesugihan Gunung Kemukus. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Perkenalkan, namaku Ari. Aku adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan yang ada di Jawa Tengah. Menjadi seorang karyawan yang sudah mempunyai kedudukan, tentu saja hal itu membuat hidupku sedikit tenang. Karena selain semua kebutuhanku terpenuhi, kiriman uang kepada orang tua pun selalu lancar dan aman. Hal itulah yang akhirnya membuat kepulanganku selalu dirindukan. Karena aku pun tahu, kehidupan di kampung asalku memang bisa dikatakan sangatlah pas-pasan. Namun sayangnya Tuhan berkehendak lain. Waktu itu perusahaan tempat aku bekerja tiba-tiba mengalami kerugian yang sangat besar karena pemimpin kami tersandung kasus korupsi yang membuatnya harus masuk ke dalam bui. Hal itulah yang akhirnya membuat separuh dari karyawannya di PHK karena perusahaan yang sudah tidak lagi sanggup menanggung beban. Dan aku adalah salah satu karyawan yang dikeluarkan. Saat itu aku memang sengaja tidak memberitahu orang tuaku di kampung. Karena selain aku tidak ingin membuat orang tuaku bersedih, waktu itu aku sudah berjanji akan membangun rumah orang tuaku ketika aku sudah pulang nanti. Tentu saja dengan di PHK-nya aku sempat membuat aku depresi dan hilang kendali. Bahkan waktu itu, aku juga sempat melakukan percobaan bunuh diri karena tekanan yang ada di hidupku seolah sudah tidak bisa aku lalui. Hingga akhirnya, aku pun bertemu dengan salah satu rekanku yang juga keluar dari perusahaan yang sama. Dan tidak kusangka-sangka, berawal dari obrolan kecil kami waktu itu, aku semakin terjerumus ke dalam jurang dosa yang hingga kini aku masih sangat menyesalinya. Masih sangat teringat jelas di ingatanku. Pagi itu seperti biasanya, ketika aku sedang membeli makanan di salah satu warung langgananku, aku bertemu dengan Digit. "Gimana kabarmu, Ri?" ucap Digit. "Berat nih, Git. Aku mau pulang gak ada biaya. Kalau aku gak pulang, orang tua aku telepon terus," jawabku sambil tidak sekalipun memandang wajahnya. "Sama nih bro, uangku juga cukup sampai akhir bulan doang. Setelah itu, gak tahu aku masih hidup apa enggak," sahutnya. "Cari kerjaan lagi yuk Git," ajakku. "Lu mah enak, mantan supervisor. Nah gua apaan? Sulit bro," jawabnya. "Gak semudah itu Git. Perusahaan kita sudah jelek namanya karena kasus Pak Irwan. Jadi aku melamar kemanapun susah. Kita dianggap korupsi juga. Kemarin aku melamar di perusahaan sebelah, langsung ditolak mentah-mentah," terangku. "Pesugihan aja yuk bro," ajaknya. "Males ah, ujung-ujungnya minta tumbal," jawabku santai. "Percaya deh sama aku ada info tempat pesugihan manjur tanpa tumbal," ucap Digit yakin. Singkat cerita, akhirnya kami berdua pun mendatangi sebuah tempat yang sangat dipercayai Digit sebagai jawaban atas semua masalahku saat itu. Tempat itu adalah Gunung Kemukus. Namun sayangnya, sesampainya aku dan Digit di tempat tersebut dan selesai melakukan ziarah, kami sempat kebingungan karena menurut juru kunci yang menjaga makam, di tempat tersebut tidak bisa digunakan untuk mencari pesugihan. "Di sini cuma tempat ziarah mas. Kalau masnya mau ada perlu yang lain, saya tidak ikut campur," ucap bapak-bapak juru kunci tersebut ketika menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Namun anehnya, bapak-bapak juru kunci tersebut terlihat seolah tidak menghiraukan kami, sambil tidak sekalipun menatap mata kami.
Mengetahui hal itu, tentu saja aku dan Digit saat itu sempat bersih tegang karena selain jarak yang jauh sudah kutempuh, perjalanan ke tempat tersebut memang menghabiskan persediaan uangku yang saat itu memang sudah sangat menipis. Kamu ini gimana sih, Git? Kita udah jauh-jauh kesini malah kayak gini. Kamu dengar kan tadi? Di sini nggak ada tempat pesugihan seperti katamu. Ucapku jengkel sambil berjalan keluar komplek makam. Ya nggak tahu aku bro. Aku dapat info dari temanku. Tapi aku yakin di sini bisa kok. Sepertinya bapak-bapak juru kunci tadi tidak mau ngasih tahu, jawab Digit. Namun anehnya, setelah beberapa lama kami melangkahkan kaki ke arah kendaraan kami, tiba-tiba aku dan Digit saat itu dihampiri oleh seseorang yang kurasa dia adalah warga yang tinggal di daerah tersebut. Mas mau kemana? Teriak laki-laki parubaya tersebut. Mau pulang pak, ada apa ya? Jawabku sopan. Pak, di sini kalau mau cari pesugihan di mana ya? Ucap Digit tanpa basa-basi memotong pembicaraan. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika menginjak kaki Digit, seraya memberi tanda bila apa yang dilakukan adalah hal yang sangat tidak sopan. Tenang mas, maksud saya panggil mas saya tadi juga ingin memberitahu tentang hal itu, ucap bapak-bapak tersebut tiba-tiba. Loh, bapak tahu dari mana kalau niat kami memang mencari pesugihan, sahutku. Sudah kelihatan dari gelagat kalian mas, di sini sudah biasa seperti itu, jawabnya santai. Dan akhirnya kami pun diajak mampir ke salah satu warung kopi yang ada di sekitar komplek makam tempatku berziarah tadi. Dan setelah kami mendengar semua penuturan dari bapak-bapak tersebut, akhirnya aku pun mengetahui jika di tempat ini memang kerap digunakan sebagai tempat mencari pesugihan. Dan yang paling membuat aku terkejut adalah salah satu ritual yang wajib dilakukan oleh para pencari pesugihan adalah melakukan hubungan wik-wik dengan orang yang bukan pasangan. Dan setelah memantapkan niat, akhirnya aku dan Digit pun berniat ikut melakukan semua ritual di tempat tersebut dengan harapan agar keadaanku bisa menjadi lebih baik. Singkat cerita, kami pun mengikuti semua arahan dari bapak-bapak tersebut. Semua ritual kami lakukan dengan tidak ada satupun yang aku lewatkan. Bahkan saat itu, aku pun memang benar-benar berhubungan wik-wik dengan salah satu perempuan yang sepertinya sengaja disediakan bagi para pencari pesugihan sepertiku. Dan boleh percaya atau tidak, setelah beberapa minggu aku melakukan semua ritual tersebut, secara tidak terduga, perusahaan yang sebelumnya menolak lamaranku secara mentah-mentah saat itu tiba-tiba menghubungiku untuk memberitahu jika aku diterima untuk menjadi karyawannya. Tentu saja hal itu membuat keadaan ekonomiku seketika kembali membaik. Ditambah entah kenapa, belum lama aku kerja di perusahaan baruku tersebut, tiba-tiba aku diangkat untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Namun sayangnya, karena semua kesibukanku yang saat itu sangat menyita waktu, akhirnya aku pun tidak ada waktu untuk terus melakukan ritual yang memang harus aku lakukan. Dan tanpa memikirkan semua itu, akhirnya aku memutuskan untuk berhenti melakukan semua kebiasaanku, karena aku berpikir jika semua keinginanku sudah terpenuhi. Namun siapa sangka, setelah aku berhenti melakukan semua ritualku, aku akhirnya mendapatkan pengalaman yang hingga kini tidak pernah aku lupakan. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu adalah malam pertama aku merasakan jika ada hal aneh yang sedang mengawasiku. Malam itu seperti biasanya, aku pulang lebih malam dari biasanya karena pekerjaan di kantor yang seperti tidak ada habisnya. Sesampainya aku di rumah, tentu saja aku langsung berbaring di tempat tidurku dengan tanganku yang terus-terusan mengotak-atik ponselku. Namun sayangnya, di tengah-tengah aku mulai mengantuk. Tiba-tiba aku mendengar suara wanita yang terdengar menangis terseduh-seduh yang sepertinya tidak jauh dari kamar tidurku. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika terkejut dan segera menoleh ke kanan dan ke kiri. Karena aku pun tahu jika tidak ada seorang pun di rumah kontrakanku ini selain aku. Loh, kok ada suara orang nangis? Pikirku dalam hati sambil berjalan pelan keluar dari kamar tidurku. Dan setelah aku sampai di ruangan tengah rumahku,
Tiba-tiba dengan sangat jelas, aku melihat adanya perempuan parubaya yang terlihat duduk di kursi ruang tamu rumahku. Melihat hal itu, aku pun seketika menyalakan lampu ruang tamuku, yang memang saklar lampunya kebetulan berada tidak jauh dari tempatku berdiri saat itu. "Siapa itu?" teriakku sambil tanganku yang menekan tombol saklar lampu. Namun anehnya, ketika lampu ruangan yang saat itu sudah menyala terang, sosok perempuan yang sebelumnya aku lihat saat itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Karena aku berpikir jika ada seseorang yang sedang menyusup ke rumahku. Saat itu aku pun berjalan mengelilingi rumahku untuk memastikan jika semuanya baik-baik saja. Dan setelah aku berkeliling dan tidak melihat sesuatu yang mencurigakan, akhirnya aku pun kembali masuk ke dalam rumahku dengan mengunci rapat semua pintu, dengan aku yang akhirnya kembali masuk ke dalam tempat tidurku. Namun anehnya, di tengah-tengah aku yang kembali berbaring di tempat tidurku, malam itu aku kembali terdengar suara tangisan yang kini terdengar lebih kencang dari sebelumnya. Mendengar hal itu, aku pun seketika kembali membuka pintu kamarku dengan perasaan yang sedikit lebih kesal, karena aku berpikir jika ada orang yang sedang mengerjaiku. "Siapa ya yang musil?" ucapku sambil kembali membuka pintu. Namun karena saat itu aku kembali tidak melihat siapapun yang ada di rumahku, akhirnya aku pun memilih untuk duduk di ruang tamu dengan tetap menyalakan semua lampu rumahku. "Sepertinya ada yang aneh di rumah ini. Mending ku jaga di sini saja," ucapku. Dan belum lama aku duduk di kursi tersebut, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya seorang yang terlihat warawiri di depan rumahku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main, dan langsung membuka pintu utama rumahku. "Hei, siapa itu?" teriakku sambil membuka pintu. Namun anehnya, ketika aku membuka pintu rumahku, selain aku tidak lagi melihat adanya orang yang sebelumnya aku lihat, malam itu tiba-tiba aku mencium aroma busuk yang sangat menusuk hidung. Dan karena aku mengira sumber aroma tersebut berada di samping rumahku, aku pun berjalan perlahan ke arah samping rumah dengan mengikuti aroma tersebut, yang semakin lama semakin tercium kuat. Dan sesampainya aku di samping rumahku, malam itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri ada sesosok makhluk halus yang biasa orang sebut dengan sebutan genderuwo. Sosok tersebut berdiri tegak dengan tubuhnya yang dipenuhi bulu-bulu layaknya gorila. Tak berhenti di situ saja, malam itu aku juga melihat mata dan giginya juga berbentuk sangat besar dan aneh yang aku pun tidak pernah melihat sebelumnya. Melihat hal itu, jantungku seolah berhenti berdetak. Mataku terbelalak dengan seluruh tubuh yang juga seolah sudah tidak bisa bergerak lagi. Dan setelah beberapa saat aku melihat semua kengerian tersebut, akhirnya aku pun berjalan cepat masuk ke dalam rumah dengan keringat yang sudah bercucuran tidak karuan. Sesampainya aku di dalam rumah, tentu saja aku seketika kembali mengunci pintuku dan masuk dalam kamar tidurku dengan perasaan takut yang sudah sangat tak bisa lagi kutahan. Namun sayangnya, semua itu tidak berhenti di situ saja. Di tengah-tengah aku masih ketakutan, lagi-lagi aku mencium aroma busuk yang kini tercium kuat dan seolah bersumber tidak jauh dari tempat tidurku. Malam itu aku kembali melihat sosok genderuwo tersebut tiba-tiba berdiri di dalam kamarku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika berlari keluar kamar dengan berteriak ketakutan tidak karuan. "Setan!" teriakku sambil berlari keluar kamar tidurku dan masuk ke kamar tidur lainnya, karena memang kamar tidur di rumahku lebih dari satu. Sesampainya aku di kamar satunya, aku pun seketika berbaring dan masuk ke dalam selimutku dengan jantungku yang saat itu terus berdetak kencang tidak beraturan. Dan puncaknya, di tengah-tengah aku masih ketakutan, tiba-tiba aku merasakan ada sesuatu yang sedang menindih tubuhku dari atas. Merasakan hal itu, tentu saja aku seketika terkejut tidak karuan dengan teriakan yang sudah tidak lagi bisa kutahan. "Tolong!" teriakku sambil berusaha membuka selimutku yang saat itu memang sebelumnya kugunakan untuk membalut tubuhku. Dan ketika selimutku sudah terbuka, saat itu aku melihat tepat di atasku dan tepat di depan wajahku ada wanita berwajah rusak yang saat itu berbaring memang tepat di atas tubuhku. Berat badannya saat itu sudah tidak lagi bisa kugambarkan. Bagaimana tidak, saat itu ketika sosok tersebut berada di atas tubuhku, aku sangat kesulitan untuk bernapas.
Jangankan berlari, bergerak pun saat itu aku sudah tidak mampu. Wajahnya yang menatapku dengan air liurnya yang menetes ke pipiku membuat saat itu adalah saat-saat yang paling menyeramkan yang pernah terjadi di hidupku. Akhirnya aku pun pingsan dan tidak mampu lagi mengingat semuanya. Aku ditemukan oleh tetanggaku karena menurut tetanggaku, aku tidak keluar dari rumahku sudah dari beberapa hari yang lalu. Ketika aku ditemukan, aku dalam kondisi tidak memakai baju, dengan seluruh tubuh dipenuhi cakaran yang entah dari mana asalnya. Setelah kejadian tersebut, aku pun akhirnya sakit keras dengan tidak lagi bisa bangun dari tidurku. Hari-hariku kehabisan berada di tempat tidurku dengan rasa sakit yang kurasakan saat itu. Rasa sakitnya sangat sulit untuk dijelaskan. Ketika menjelang subuh berkumandang, tubuhku rasanya seperti sedang ditusuk-tusuk oleh seseorang. Dan setiap jam 10 siang, aku selalu kedinginan tidak karuan dengan keringat yang sudah tidak berhenti bercucuran. Setiap maghrib sampai jam 11 malam, aku selalu muntah-muntah dengan tidak jarang pula muntahanku mengeluarkan banyak darah. Dan tidak berhenti di situ saja. Selain setiap malam aku tidak bisa tidur dengan tenang, di setiap tengah malam, aku seolah dipeluk oleh seorang yang diiringi aroma busuk yang selalu tercium di hidungku. Anehnya, dengan keadaan yang kualami saat itu, dokter menganggap jika tidak ada satupun penyakit yang membahayakan nyawaku. Dan akhir cerita, aku pun dibawa oleh keluargaku untuk kembali pulang ke kampung halamanku. Di sana aku diobati medis, alternatif, dan spiritual. Hingga akhirnya, seiring berjalannya waktu, aku pun berangsur-angsur membaik. Namun hingga cerita ini ditulis, aku masih sering sekali merasakan jika tiap malam ada seseorang yang sedang menemaniku beristirahat. Menurut ketua adat kampungku, aku memang diikuti oleh makhluk halus yang seperti datang sengaja untuk menggangguku. Semua itu terjadi karena perbuatanku yang datang ke tempat pesugihan Gunung Kemukus dan sudah melakukan sebuah perjanjian wik-wik dengan setan. Kini semua hartaku sudah habis seluruhnya. Sejak saat aku sakit waktu itu, aku seketika dipecat dari perusahaan tempat aku bekerja. Semua biaya perawatanku ternyata telah menghabiskan semua harta yang telah kembali aku kumpulkan. Bahkan waktu itu, aku juga diusir dan tidak diperkenankan untuk kembali ke kontrakanku, entah apa alasannya. Dan Digit, terakhir kali aku melihatnya ketika aku pulang kerja waktu itu. Sampai kemarin itu, aku belum tahu kabarnya, karena memang sakitku yang memakan waktu hingga 8 tahun lamanya untuk sembuh. Dan setelah aku sembuh, aku mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan. Aku mendengar kabar jika Digit meninggal karena penyakit HIV/AIDS akibat ritual wik-wik di pesugihan Gunung Kemukus. Karena setelah aku berhenti melakukan ritual wik-wik di pesugihan Gunung Kemukus itu, Digit selalu saja melakukan ritual wik-wik tersebut. Karena ritual wik-wik di pesugihan Gunung Kemukus dilakukan dengan pasangan yang bukan muhrimnya. Hingga akhirnya Digit terkena penyakit HIV/AIDS. Kabar tersebut tentu saja membawa kesedihan tersendiri bagiku, karena selain dia adalah rekanku, aku dan Digitlah yang telah melakukan sebuah perbuatan yang sepertinya menjadi awal semua kejadian dengan akhir yang tidak seperti yang aku bayangkan. Dengan dibagikannya pengalaman ini, aku sangat berharap tidak ada lagi orang-orang di luar sana yang bernasib sama seperti aku dan Digit. Karena pada dasarnya, menyekutukan Tuhan adalah tindakan yang sangat tidak bisa dimaafkan. Gunung Kemukus adalah tempat sakral yang di dalamnya terdapat sebuah makam yang seharusnya digunakan sebagai tempat berziarah dengan tetap berdoa kepada Tuhan. Praktek pesugihan yang ada di tempat tersebut semuanya adalah tipu daya setan yang sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan. Dan sampai cerita ini dibuat, alhamdulillah aku sudah sembuh sepenuhnya dan sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.